Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wasyuhada'i was sholihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wal jami'i masyayikhina wal masyayikhi masyayikhina khususan ila musannifi hadzal kitab wali muassisi hadzal ma'had syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Santri digital rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan lagi. Kali ini meneruskan yang kemarin. Sudah dipikir-pikir apa belum tentang 4 perkara yang satu beda? Ini ada kaitannya enggak ini dengan nikah ini? Kayak ada yang mikir, ya ada kaitannya. Kan dari awal itu seruan untuk menikah itu supaya kita berpikir tentang kebesaran Allah. Untuk mengingat kebesaran Allah. Nah saya kaitkan dalam hal ini tentang 4 perkara itu, ternyata 4 perkara itu biasanya yang satu ada bedanya. Kalau contoh, ini masih meneruskan yang kemarin ya ini, yaitu kriteria memilih pasangan hidup. Yang kita utamakan adalah perempuan yang mempunyai agama. Ada 4 pilihan di sini, tentang harta benda, kemudian tentang nasab, ataupun keturunan, kecantikan, kemudian karena agama. 4 kan. Yang satu beda yaitu agama. Karena Nabi menyerukan untuk memilih pasangan hidup yang agamanya sudah matang. Sebab dalam ibadah kita yang kita lakukan, ibadah badaniyah, zohiriyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan yang nampak, itu kan juga ada 4. Satu yaitu sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. 4. Ini juga yang satu beda. Mana yang beda? Puasa. Karena kalau kita sedang melakukan puasa, tidak ada orang yang tahu kalau kita tidak ngomong. Kalau kita sholat, sholatnya apalagi berjamaah, jelas orang lain tahu. Kalau kita zakat atau sodakoh, jelas ada yang tahu, minimal yang diberi, dia tahu. Kemudian kalau kita melakukan haji, minimal yang buat daftar haji itu udah tahu kalau kita mau haji. Tapi kalau kita puasa, tidak ada yang tahu kalau kita tidak kasih tahu sama orang lain. Kecuali yang tahu Allah. Maka puasa ini yang beda dengan yang lain. Makanya puasa ini yang langsung memberi pahala langsung Allah. Tidak melewati atau lantaran malaikat. Wa ana azim bih. Saya yang akan mengasih pahala orang yang berpuasa. Saya contohkan satu lagi. Udah nampak lah anggota badan yang terletak pada kepala manusia itu juga ada 4. Yang satu beda. Mana dia? Telinga kanan kiri.
2, mata kanan kiri. 3, lubang hidung kanan kiri. Yang keempat, mulut. Bagaimana mulut? Dia tidak ada kanan kirinya dia. Atas bawah, itu bibir, bukan mulut. Nah, ini beda. Yang beda apa? Ya mulut. Yang lain kanan kiri. Mulut beda dia. Nah, mulut ini banyak istimewanya. Bisa mendapatkan pahala yang banyak ya karena mulut. Bisa mendatangkan malapetaka juga karena mulut itu loh. Nah, maka dalam konteks pernikahan ini yang perlu ditekankan, yang perlu dicari adalah perempuan yang mempunyai agama. Memang khusus masalah agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan yang lebih. Sebab memilih wanita yang sisi agamanya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang istri atau calon istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu berarti suami masih harus bekerja keras untuk mendidiknya, untuk mendidik istrinya karena belum matang agamanya. Itu pun kalau suaminya sudah pintar. Kalau suaminya pas-pasan juga masalah agamanya, maka mau tidak mau suami harus menyekolahkan dalam hal ini, memondokkan, mungkin dalam hal ini memberikan atau mempercayakan kepada orang yang tahu tentang agama. Dititipkan, mungkin dengan tetangga dan lain sebagainya, ustadz dan atau sebagainya. Kembali menyekolahkan dan memberikan pendidikan tentang agama agar supaya perempuan atau istri tadi menjadi orang yang betul-betul mampu dalam bidang agama. Tentu saja yang dimaksud dengan sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya pemahaman agama atau fikroh saja. Pahami banyak, bukan semacam itu, tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya atau ruhaniyah. Yang idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rinci bisa dicontohkan antara lain, yaitu 1, perempuan tersebut akidahnya kuat, ibadahnya rajin. Yang ketiga, akhlaknya mulia, pakaiannya dan dandanannya memenuhi standar busana muslimah. Bukan pakaian yang belum jadi dibeli, pakaian anak-anak yang harus dipakai anak-anak dia beli. Wah, ini bahaya ini. Yang selanjutnya, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak bercampur baur atau ikhtilat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi bisa menjaga diri apabila sang suami pergi, maka bisa menjaga tentang dirinya sendiri. Jangan sampai bercampur baur dengan laki yang selain mahram. Kemudian selanjutnya tidak bepergian tanpa mahram atau pulang larut. Masa perempuan sholihah kok pulangnya larut? Sampai jam 11 umpamanya. Ya, gimana dikatakan sholihah? Perginya sudah sendiri, pulangnya larut malam. Ditanya dari mana? Tidak jelas. Kemudian yang selanjutnya, fasih membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran dia fasih, tartil. Kemudian ilmu pengetahuan agamanya mendalam. Mendalam ya. Yang dia lakukan mungkin kaitannya dengan sholat, berarti ada toharoh, ada membersihkan hadas dan lain sebagainya, dia mendalami itu. Karena itu dilakukan tiap hari.
kaitannya dengan sholat. Tentunya dalam hal ini juga tentang haid. Ini juga harus mendalami karena itu memang dialami oleh setiap perempuan. Setiap bulannya kebiasaan atau umumnya perempuan tersebut mengalami itu. Makanya dinamakan datang bulan. Karena tiap-tiap bulan datang itu. Udah, yang selanjutnya. Aktivitas hariannya mencerminkan wanita yang sholihah. Jadi tidak arogan. Perempuan yang sholihah ya jalannya yang santai lah, layaknya seorang perempuan. Masa ada perempuan kok jalannya kayak laki-laki? Itu mau dinamakan perempuan kok kayak laki-laki, mau dinamakan laki-laki kok beda bentuknya. Semacam itu. Berbakti kepada orang tuanya serta rukun dengan saudaranya. Dalam konteks ini, karena sudah menjadi istri orang, mungkin berbakti pada orang tua itu setelah daripada berbakti pada suaminya. Karena itu sudah menjadi tanggungan suami. Selanjutnya pandai menjaga lisannya. Jadi perempuan itu jangan sering-sering apalagi membuka aib keluarga, membuka aib suami. Jangan sampai dipelihara lisannya. Karena perempuan itu kalau ditanya 1 jawabannya 10, ditanya 10 jawabannya 40 dan lain sebagainya. Beda kalau laki-laki, ini umumnya. Kalau laki-laki itu kalau ditanya dari mana, jawabnya ya dari pasar, cukup. Tapi kalau perempuan itu ditanya, udah jawabannya banyak. Dari mana mbak? Dari pasar. Tadi di pasar beli berambang dan juga beli cabai. Kebetulan yang bakul, yang jualan itu tetangga saya. Tetangganya saya itu memang sering bakulan di pasar malam. Maka saya perginya malam. Nah, wong ditanya dari mana, jawabnya sampai tetangga, sampai malam. Nah, pertanyaannya kan cuma satu, jawabnya udah kesana kemari. Itu perempuan. Kemudian yang selanjutnya, pandai mengatur waktunya, serta selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Amanahnya suami apa? Nah, itu untuk selalu dijaga. Amanah daripada suami. Jangan sampai mengabaikan apa yang menjadi pesan ataupun amanah daripada suami. Kemudian selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil. Diusahakan. Ya walaupun manusia itu kita tahu tempatnya lupa, tempatnya salah dan sebagainya. Tapi kita sebagai perempuan bisa meminimalisir hal-hal yang semacam itu. Kemudian selanjutnya pemahaman syariahnya tidak terbata-bata. Jelas, dia paham. Kemudian yang terakhir, berhusnudzon kepada orang lain. Ramah dan simpatik. Nah ini juga penting bagi perempuan. Biasanya kalau perempuan itu kalau duduk-duduk sama teman-temannya, sama teman-teman sebayanya, ini yang diomongkan, yang dibicarakan itu macam-macam. Ngomong inilah, ngomong itulah, sampai berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya atau larinya pada ghibah atau membicarakan aib orang lain. Padahal membicarakan aib orang lain atau ghibah ini adalah tidak diperbolehkan menurut syariat agama Islam. Mungkin itu saja, banyak kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.